Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat dan semoga selalu haus akan belajar ilmu. Langsung saja mari kita belajar bersama di bab yang ke-28 atau hadis yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu utawi giku hadis afaminu kang nomor 8 wal ishruna lan rong puluh. An abi bahi hil irbadi bani sariyata radhiyallahu ta'ala anhu, saking abi bahi al irbadi bani sariyata radhiyallahu ta'ala anhu qala dawu sapa Abu Bahih wa amdo mituturi wa amdona mituturi wa amdona wa ando mituturi na ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam moinotan kelawan moindo wajilat kang wedi minha sangking moindo al-qulubu apa pira-pira ati wadarifat lan mililuh minha sangking moindo al-uyunu apa pira-pira mata. Fakulna mongko ngucap sapa ingsun, ya Rasulullah, tu Rasulullah, ka'annaha kaya oleh sak temene moindo tu muwaddiin iku moindo wong kang pamitan. Fausi monggo kula aturi wasiat tuan nae ingsun. Kala dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usi wasiat ingsun kum ing sira kabeh bitaqwahi kelawan takwa ing Allah azza wa jalla wa sam'ilan ngrungokake dawuhe ratu wa ta'ati lan taat wa ing ta'ammara lan senajan merintahi alaikum ing ngatasi sira kabeh abetun sapa kawula. Fa innahu mangko sak temene kelakuan man utawi sapane wong ya iku urip sapa man mingkum saking sira kabeh fasayara mongko ningali sapa man ikhtilafan ing persolayaan kathiron kang akeh. Fa alaikum mongko netepono sira kabeh bisunnati kelawan sunnah ingsun wa sunnatil khulafa'ir rasyidina wa sunnatil khulafa'i lan sunnai pira-pira khalifah ar-rasyidina kang nuduhake al-mahdiyina kang oleh pituduh kabeh adu nyokoto siro alaiha ing ngatasi sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin bin nawajidi kelawan pira-pira untubam wa iyakum lan wedya sira kabeh wa muhdatsatil umuri ing pira-pira perkara kang den anyar-anyari. Fa inna kulla bid'atin mongko satemene saben-saben bid'ah dolalatin iku sasar. Rawah riwayataken hu ing hadis Abu Dawud di sapa Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa qala lan dawuh sapa Imam Tirmidzi hadisun tawiki hadis hasanun iku hasan sahihun tur sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Arti dari hadis di atas adalah dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah SAW memberikan kami nasihat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami bercucuran.
Maka kami berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat. Rasulullah SAW bersabda, saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah SWT, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Karena di antara kalian yang hidup setelah ini akan menyaksikan banyaknya perselisihan. Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah atau genggamlah dengan kuat dengan geraham. Hendaklah kalian menghindari perkara yang diada-adakan, karena semua perkara bid'ah adalah sesat. Kandungan hadis di atas, berkas yang dalam dari nasihat Rasulullah SAW, bekas yang dalam dari nasihat Rasulullah SAW dalam jiwa para sahabat. Hal tersebut merupakan tauladan bagi para dai di jalan Allah SWT. Takwa merupakan yang paling penting untuk disampaikan seorang muslim kepada muslim lainnya. Kemudian mendengar dan taat kepada pemerintah selama tidak terdapat di dalamnya maksiat. Keharusan untuk berpegang teguh terhadap sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin, karena di dalamnya terdapat kemenangan dan kesuksesan, khususnya tatkala banyak terjadi perbedaan dan perpecahan. Hadis ini menunjukkan tentang sunnahnya memberikan wasiat saat berpisah, karena di dalamnya terdapat kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Larangan untuk melakukan hal yang baru dalam agama atau bid'ah yang tidak memiliki landasan dalam agama. Syarah Ibnu Daqiq Al-Id pada sebagian sanad diriwayatkan dengan kalimat, sesungguhnya ini adalah nasihat dari orang yang akan berpisah selamanya atau meninggal. Lalu apa yang akan engkau pesankan kepada kami? Beliau bersabda, aku tinggalkan kamu dalam keadaan terang benderang. Malamnya seperti siang, tidak ada yang menyimpang, melainkan ia pasti binasa. Perkataan nasihat yang mengena, maksudnya adalah mengena kepada diri kita yang membekas di hati kita. Perkataan yang menggetarkan hati kita, maksudnya menjadikan orang takut. Perkataan yang mencucurkan air mata, maksudnya seolah-olah nasihat itu bertindak sebagai suatu yang menakutkan dan mengancam. Sabda Rasulullah SAW, aku memberi wasiat kepadamu supaya tetap bertakwa kepada Allah SWT yang maha tinggi lagi maha mulia, tetap mendengar dan mentaati, maksudnya kepada para pemegang kekuasaan. Sabda beliau, walaupun yang memerintah kamu seorang budak. Pada sebagian riwayat disebutkan budak Habsyi. Sebagian ulama berkata, seorang budak tidak dapat menjadi penguasa. Kalimat tersebut sekedar perumpamaan, sekalipun hal itu tidak menjadi kenyataan, seperti halnya sabda Rasulullah SAW. Barang siapa membangun masjid, sekalipun seperti sangkar burung karena Allah SWT, niscaya Allah SWT akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Sudah tentu sangkar burung tidak dapat menjadi masjid, tetapi kalimat perumpamaan seperti itu biasa dipakai. Mungkin sekali Rasulullah SAW memberitahukan bahwa akan terjadi kerusakan, sehingga sesuatu urusan dipegang orang yang bukan ahlinya, yang akibatnya seorang budak bisa menjadi penguasa. Jika hal itu terjadi, maka dengarlah dan taatilah untuk menghindari mudarat yang lebih besar, serta bersabar menerima kekuasaan dari orang yang tidak dibenarkan memegang kekuasaan, supaya tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar. Sabda Rasulullah SAW, sungguh orang yang masih hidup di antaramu nanti akan melihat banyak perselisihan.
Ini termasuk salah satu mukjizat beliau yang mengabarkan kepada para sahabatnya akan terjadinya perselisihan dan meluasnya kemungkaran sepeninggal beliau. Beliau telah mengetahui hal itu secara rinci, tetapi beliau tidak menceritakan hal itu secara rinci kepada setiap orang, namun hanya menjelaskan secara global. Dalam beberapa hadis, ahad disebutkan. Dalam beberapa hadis, beliau menerangkan hal semacam itu kepada Hudzaifah dan Abu Hurairah, yang menunjukkan bahwa kedua orang itu memiliki posisi dan tempat yang penting di sisi Rasulullah. Saya ulangi, dalam beberapa hadis ahad disebutkan. Beliau menerangkan hal semacam itu kepada Hudzaifah dan Abu Hurairah, yang menunjukkan bahwa kedua orang itu memiliki posisi dan tempat yang penting di sisi Rasulullah SAW. Sabda beliau, maka wajib atas kamu memegang teguh sunnahku. Sabda beliau, maka wajib atas kamu memegang teguh sunnahku. Sunnah ialah jalan lurus yang berjalan pada aturan-aturan tertentu, yaitu jalan yang jelas. Sabda beliau, dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Maksudnya, mereka senantiasa diberi petunjuk. Mereka itu ada 4 orang, sebagaimana ijma' para ulama, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Rasulullah SAW menyuruh kita teguh mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin karena 2 perkara. Pertama, bagi yang tidak mampu berpikir cukup dengan mengikuti mereka. Kedua, menjadikan pendapat mereka menjadi pilihan utama bila terjadi perselisihan pendapat di antara para sahabat. Sabdanya, jauhilah olehmu perkara-perkara yang baru. Ketahuilah bahwa perkara yang baru itu ada 2 macam. Pertama, perkara baru yang tidak punya dasar syariat. Hal semacam ini batil, lagi tercela. Kedua, perkara baru yang dilakukan dengan membandingkan 2 pendapat yang setara. Perkara baru semacam ini tidak tercela. Kata-kata perkara baru atau bid'ah ini asalnya bukanlah perbuatan yang tercela. Akan tetapi bila pengertiannya ialah menyalahi sunnah dan menuju kepada kesesatan, maka dengan pengertian semacam itu menjadi tercela. Sekalipun secara harfiah, makna kata tersebut sama sekali tidak tercela. Karena Allah SWT pun di dalam firman-Nya mengatakan, yang artinya tidak datang kepada mereka suatu ayat Al-Quran pun yang baru dari Tuhan mereka. Quran Surat Al-Anbiya ayat 2. Juga perkataan Umar radhiyallahu an, bid'ah yang sebaik-baiknya adalah ini, yaitu sholat tarawih berjamaah. Itulah tadi pengertian atau arti dari hadis yang ke-28 dari kitab Arba'in Nawawi. Semoga kita semuanya bisa mengambil khazanah ilmu dan melakukannya. Amin. Semua kebaikan datangnya dari Allah SWT, dan segala kekurangan datangnya dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.